Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah subjek. Di sini kami akan membahas bagaimana sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Dan di sini saya memiliki dua rekan, yakni ada Yunika Yolanda dan saya sendiri Rahmat Rizal Darwan, dan juga ada Putra Arsya Sanjaya Tanjung. Di sini saya akan langsung menjelaskan tahapan apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan latar belakang kebutuhan di masa sekarang ini meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Nah, salah satu manfaat dari sistem aplikasi ini salah satunya adalah nanti ketika aplikasi ini diterapkan terkhusus pada pengunjung untuk UMKM yang ingin memesan makanan itu tak perlu mengantri lama, karena di sini manfaat dari aplikasi ini ialah untuk menghemat waktu, dan pun nanti sistem kasir ini akan menunjukkan bahwasanya pada menu halaman. Lanjut, dan juga untuk tujuan aplikasi ini sebenarnya untuk mempermudah percepat kasir untuk melakukan pekerjaan dan juga memberikan waktu untuk pengunjung supaya tidak perlu lagi mengantri terlalu lama, dan juga membantu UMKM mengelola transaksi penjualan. Nah, membantu mengelola transaksi ini seperti apa? Misal datanya itu langsung tepat dan penyediaan menu makanannya itu berapa. Nah, gitu. Dan juga ada beberapa batasan masalah dalam pembuatan sistem aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini terkhusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Seperti pengunjung itu tidak bisa login ke dalam aplikasi. Nah, ini memang terfokuskan untuk kasir saja. Dan juga cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan dan juga melihat ketersediaan makanan. Jadi, pengelolaan makanan ini hanya bisa diakses dalam aplikasi ini, tidak bisa mengakses lainnya, seperti misal kita ingin membeli bahan-bahan lainnya seperti bahan-bahan untuk makanan, itu tidak bisa. Ini khusus untuk pemesanan makanan. Dan juga tidak ada fitur sistem aplikasi yang bersangkutan dengan pengunjung. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya Yunika Yolanda. Sudah ya. Nanti bisa diedit kan? Enggak glowing dia. Ah, ini. Enggak itu rekam. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batas masalahnya terbagi 3, yaitu aplikasi ini khusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Dan adapun cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan. Ini udah tadi. Udah nih. Udah. Matikan. Enggak usah. Nanti bisa dipotong kan? Nah, ini dia. Oh iya. Ulang. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang teman saya berikan tadi. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian sistem informasi adalah gabungan software, hardware, dan firmware yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sistem ini mampu dalam transaksi operasional dan pengambilan keputusan. Pengertian ini juga website adalah keputusan halaman web yang paling terhubung dengan homepage sebagai halaman utama dalam halaman yang terhubung melalui hyperlink. Dan juga pemrograman pengembangan software menggunakan CSS untuk desain tampilan, HTML untuk seluruh halaman, dan MySQL untuk penyimpanan data, JavaScript untuk developer software aplikasi. Adapun bagian alirnya, tahapan perencanaan program sistem aplikasi kasir terbagi dari analisis kebutuhan dahulu, perancangan desain sistem, evaluasi pengujian, lalu implementasi, dan pemeliharaan. Adapun fitur utamanya yaitu login dahulu. Menu login ini bagian dari aplikasi yang memungkinkan kasir untuk masuk ke dalam sistem menggunakan aplikasi pada para kasir. Adapun menunya, halaman menu ini bertujuan untuk pembelian melalui berbagai submenu seperti pembuatan pesanan pembelian atau PO,
mencatat pembelian makanan, mengolah retur pembelian, dan melacak pembelian transaksi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putra. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, dari saya Kak Yolan. Baik, adapun tampilan halaman aplikasi dari aplikasi kasir yang kami telah buat adalah berikut tampilan halaman sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Seperti ini halaman login, halaman menu. Adapun gancatnya, yang pertama adalah tugas perancangan di 3 minggu, 2 penelitian di 4 minggu, 3 desain di 2 minggu, 4 tes 1 minggu, dan 5 implementasi 1 minggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah subjek. Di sini kami akan membahas bagaimana sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Dan di sini saya memiliki 2 rekan, yakni ada Yunika Yolanda dan saya sendiri Rahmat Rizal Darwan, dan juga ada Putra Arsya Sanjaya Tanjung. Di sini saya akan langsung menjelaskan tahapan apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan latar belakang kebutuhan di masa sekarang ini meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Nah, salah satu manfaat dari sistem aplikasi ini salah satunya adalah nanti ketika aplikasi ini diterapkan, terkhusus pada pengunjung untuk UMKM yang ingin memesan makanan, itu tak perlu mengantri lama, karena di sini manfaat dari aplikasi ini ialah untuk menghemat waktu, dan pun nanti sistem kasir ini akan menunjukkan bahwasanya pada menu halaman. Lanjut, dan juga untuk tujuan aplikasi ini sebenarnya untuk mempermudah, percepat kasir untuk melakukan pekerjaan, dan juga memberikan waktu untuk pengunjung supaya tidak perlu lagi mengantri terlalu lama, dan juga membantu UMKM mengelola transaksi penjualan. Nah, membantu mengelola transaksi ini seperti apa? Misal datanya itu langsung tepat, dan penyediaan menu makanannya itu berapa. Nah, gitu. Dan juga ada beberapa batasan masalah dalam pembuatan sistem aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini terkhusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Seperti pengunjung itu tidak bisa login ke dalam aplikasi. Nah, ini memang terkhususkan untuk kasir saja. Dan juga cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan dan juga melihat ketersediaan makanan. Jadi, pengelolaan makanan ini hanya bisa diakses dalam aplikasi ini, tidak bisa mengakses lainnya, seperti misal kita ingin membeli bahan-bahan lainnya seperti bahan-bahan untuk makanan, itu tidak bisa. Ini khusus untuk pemesanan makanan. Dan juga tidak ada fitur sistem aplikasi yang bersangkutan dengan pengunjung. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya Yunika Yolanda. Sudah ya. Nanti bisa dia kan? Enggak going dia. Nah, ini. Sudah? Enggak itu, rekam. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batas masalahnya terbagi 3, yaitu aplikasi ini khusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Dan adapun cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan. Ini udah tadi. Udah nih. Udah. Matikan. Enggak usah, nanti bisa dipotong kan. Nah, ini dia. Oh iya. Ulang. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang teman saya berikan tadi. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian sistem informasi adalah gabung software, hardware, dan brainware yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sistem ini mampu dalam transaksi operasional dan pengambilan keputusan. Pengertian ini juga website adalah keputusan halaman web yang paling terhubung dengan homepage sebagai halaman utama dalam halaman yang terhubung melalui hyperlink.
dan juga pemrograman pengembangan software menggunakan CSS untuk desain tampilan, HTML untuk seluruh halaman, dan MySQL untuk penyimpanan data, JavaScript untuk developer software aplikasi. Adapun bagian alirnya, tahapan perencanaan program sistem aplikasi kasir terbagi dari analisis kebutuhan dahulu, perancangan desain sistem, evaluasi pengujian, lalu implementasi, dan pemeliharaan. Adapun fitur utamanya yaitu login dahulu. Menu login ini bagian dari aplikasi yang memungkinkan kasir untuk masuk ke dalam sistem menggunakan aplikasi pada para kasir. Adapun menunya, halaman menu ini bertujuan untuk pembelian melalui berbagai sub-menu seperti pembuatan pesanan pembelian atau PO, mencatat pembelian makanan, mengolah retur pembelian, dan melacak pembelian transaksi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putra. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, Kak Yolan. Baik, adapun tampilan halaman aplikasi dari aplikasi kasir yang kami telah buat adalah berikut tampilan halaman sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Seperti ini halaman login, halaman menu. Adapun gancatnya, yang pertama adalah tugas perancangan di 3 minggu, 2 penelitian di 4 minggu, 3 desain di 2 minggu, 4 tes 1 minggu, dan 5 implementasi 1 minggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah subjek. Di sini kami akan membahas bagaimana sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Dan di sini saya memiliki 2 rekan, yakni ada Yunika Yolanda dan saya sendiri Rahmat Rizal Darwan, dan juga ada Putra Arsya Sanjaya Tanjung. Di sini saya akan langsung menjelaskan tahapan apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan latar belakang kebutuhan di masa sekarang ini meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Nah, salah satu manfaat dari sistem aplikasi ini salah satunya adalah nanti ketika aplikasi ini diterapkan, terkhusus pada pengunjung untuk UMKM yang ingin memesan makanan, itu tak perlu mengantri lama, karena di sini manfaat dari aplikasi ini ialah untuk menghemat waktu, dan pun nanti sistem kasir ini akan menunjukkan bahwasanya pada menu halaman. Lanjut, dan juga untuk tujuan aplikasi ini sebenarnya untuk mempermudah, percepat kasir untuk melakukan pekerjaan, dan juga memberikan waktu untuk pengunjung supaya tidak perlu lagi mengantri terlalu lama, dan juga membantu UMKM mengelola transaksi penjualan. Nah, membantu mengelola transaksi ini seperti apa? Misal datanya itu langsung tepat, dan penyediaan menu makanannya itu berapa. Nah, gitu. Dan juga ada beberapa batasan masalah dalam pembuatan sistem aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini terkhusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Seperti pengunjung itu tidak bisa login ke dalam aplikasi. Nah, ini memang terkhususkan untuk kasir saja. Dan juga cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengolahan pemesanan makanan dan juga melihat ketersediaan makanan. Jadi, pengolahan makanan ini hanya bisa diakses dalam aplikasi ini, tidak bisa mengakses lainnya, seperti misal kita ingin membeli bahan-bahan lainnya seperti bahan-bahan untuk makanan, itu tidak bisa. Ini khusus untuk pemesanan makanan. Dan juga tidak ada fitur sistem aplikasi yang bersangkutan dengan pengunjung. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya Yunika Yolanda. Sudah ya. Nanti bisa diedit kan? Enggak glowing dia. Ah, ini. Sudah? Enggak itu. Baik, saya akan melanjutkan dari
rekan saya. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batas masalahnya terbagi 3, yaitu aplikasi internet khusus untuk kasir tidak mencakup user lainnya. Dan adapun cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan. Ini udah tadi. Udah nih. Udah. Matikan. Nggak usah. Nanti bisa dipotong kan? Nah ini dia. Oh iya. Ulang. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang teman saya berikan tadi. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian sistem informasi adalah gabung software, hardware, dan brainware yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sistem ini mampu dalam transaksi operasional dan pengambilan keputusan. Pengertian ini juga website adalah keputusan halaman web yang paling terhubung dengan homepage sebagai halaman utama dalam halaman yang terhubung melalui hyperlink. Dan juga pemrograman pengembangan software menggunakan CSS untuk desain tampilan, HTML untuk seluruh halaman, dan MySQL untuk penyimpanan data, JavaScript untuk developer software aplikasi. Adapun bagian alirnya, tahapan perencanaan program sistem aplikasi kasir terbagi dari analisis kebutuhan dahulu, perancangan desain sistem, evaluasi pengujian, lalu implementasi, dan pemeliharaan. Adapun fitur utamanya yaitu login dahulu. Menu login ini bagian dari aplikasi yang memungkinkan kasir untuk masuk ke dalam sistem menggunakan aplikasi pada para kasir. Adapun menunya, halaman menu ini bertujuan untuk pembelian melalui berbagai submenu seperti pembuatan pesanan pembelian atau PO, mencatat pembelian makanan, mengolah retur pembelian, dan melacak pembelian transaksi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putra. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, Kak Yolan. Baik, adapun tampilan halaman aplikasi dari aplikasi kasir yang kami telah buat adalah berikut tampilan halaman sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Seperti ini halaman login, halaman menu. Adapun gancatnya, yang pertama adalah tugas perancangan di 3 minggu, 2 penelitian di 4 minggu, 3 desain di 2 minggu, 4 tes 1 minggu, dan 5 implementasi 1 minggu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah subjek. Di sini kami akan membahas bagaimana sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Dan di sini saya memiliki 2 rekan, yakni ada Yunika Yolanda dan saya sendiri Rahmat Rizal Darwan, dan juga ada Putra Arsya Sanjaya Tanjung. Di sini saya akan langsung menjelaskan tahapan apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan latar belakang kebutuhan di masa sekarang ini meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Nah, salah satu manfaat dari sistem aplikasi ini salah satunya adalah nanti ketika aplikasi ini diterapkan terkhusus pada pengunjung untuk UMKM yang ingin memesan makanan itu tak perlu mengantri lama, karena di sini manfaat dari aplikasi ini ialah untuk menghemat waktu, dan pun nanti sistem kasir ini akan menunjukkan bahwasanya pada menu halaman. Lanjut, dan juga untuk tujuan aplikasi ini sebenarnya untuk mempermudah, percepat kasir untuk melakukan pekerjaan, dan juga memberikan waktu untuk pengunjung supaya tidak perlu lagi mengantri terlalu lama, dan juga membantu UMKM mengelola transaksi penjualan. Nah, membantu mengelola transaksi ini seperti apa? Misal datanya itu langsung tepat, dan penyediaan menu makanannya itu berapa. Nah, gitu. Dan juga ada beberapa batasan masalah.
dalam pembuatan sistem aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini terkhusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Seperti pengunjung itu tidak bisa login ke dalam aplikasi. Nah, ini memang terkhususkan untuk kasir saja. Dan juga cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan dan juga melihat ketersediaan makanan. Jadi, pengelolaan makanan ini hanya bisa diakses dalam aplikasi ini, tidak bisa mengakses lainnya. Seperti misal kita ingin membeli bahan-bahan lainnya seperti bahan-bahan untuk makanan, itu tidak bisa. Ini khusus untuk pemesanan makanan. Dan juga tidak ada fitur sistem aplikasi yang bersangkutan dengan pengunjung. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya Yunika Yolanda. Sudah ya. Nanti bisa diedit kan? Enggak glowing dia. Nah, ini. Enggak itu rekam. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batas masalahnya terbagi 3, yaitu aplikasi ini khusus untuk kasir, tidak mencakup user lainnya. Dan adapun cakupan aplikasi ini hanya terfokus pada pengelolaan pemesanan makanan. Ini udah tadi. Udah nih. Udah. Matikan. Nggak usah. Nanti bisa dipotong kan? Nah, ini dia. Oh iya. Ulang. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang teman saya berikan tadi. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian sistem informasi adalah gabung software, hardware, dan brainware yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sistem ini mampu dalam transaksi operasional dan pengambilan keputusan. Pengertian ini juga website adalah keputusan halaman web yang paling terhubung dengan homepage sebagai halaman utama dalam halaman yang terhubung melalui hyperlink. Dan juga pemrograman pengembangan software menggunakan CSS untuk desain tampilan, HTML untuk seluruh halaman, dan MySQL untuk penyimpanan data, JavaScript untuk developer software aplikasi. Adapun bagian alirnya, tahapan perencanaan program sistem aplikasi kasir terbagi dari analisis kebutuhan dahulu, perancangan desain sistem, evaluasi pengujian, lalu implementasi, dan pemeliharaan. Adapun fitur utamanya yaitu login dahulu. Menu login ini bagian dari aplikasi yang memungkinkan kasir untuk masuk ke dalam sistem menggunakan aplikasi pada para kasir. Adapun menunya, halaman menu ini bertujuan untuk pembelian melalui berbagai submenu seperti pembuatan pesanan pembelian atau PO, mencatat pembelian makanan, mengolah retur pembelian, dan melacak pembelian transaksi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putra. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, dari saya Kak Yolan. Baik, adapun tampilan halaman aplikasi dari aplikasi kasir yang kami telah buat adalah berikut tampilan halaman sistem aplikasi berbasis kasir untuk usaha UMKM. Seperti ini halaman login, halaman menu. Adapun gancatnya, yang pertama adalah tugas perancangan di 3 minggu, 2 penelitian di 4 minggu, 3 desain di 2 minggu, 4 tes 1 minggu, dan 5 implementasi 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menyampaikan sedikit tentang progres pembuatan aplikasi kasir, yaitu bayarin. Di sini adalah bentuk tampilan utama, dan ini adalah source-nya, codingannya. Terus ini untuk tampilan registrasi, dan ini untuk source-nya. Dan ini untuk tampilan login, registrasi. Di sini tadi login, maaf. Sini login, registrasi. Ini source-nya yang digunakan. Terus di sini ada tampilan menu, dan sini ada source-nya.
teknis. Oke, sekian itu saya akan saya sampaikan hari ini. Untuk kita menjalankan programnya, kita mulai ketampilan, mulai program. Jika program sudah dimulai, ada dua menu, itu sign in dan register. Sudah sign in. Jika akun belum terdaftar maka dia tidak akan bisa masuk. Terus di sini ada lagi untuk registrasi, terus kita ini boleh registrasi terus sampai kita isi dulu untuk sementara. Registrasi, masuk ke sign in, ini udah langsung bisa sign in karena tadi kita nggak ada isi kan, jadi nggak ada cross check dari dia. Terus masuk ke tampilan menu dan jumlah makanan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.